kemudian meninggalkan tempat ini. Catatan tambahan, kemungkinan Kepulauan Nicobar, dan dalam 15 hari tiba di Pulau Jawa. Catatan tambahan, seperti Marco Polo juga menyebut nama Sumatera sebagai Jawa Kecil, tempat dari mana dupa Jawa mendapatkan namanya. Ini adalah pulau yang hijau dan berbunga. Sebagian besar pohonnya adalah kakao, fauvel, dan pinang, cengkeh, gaharu India, syaki, baransaki, barki dengan tanda tanya, anggur, jeruk manis, dan buluh kapur barus. Penduduk bepergian dengan potongan timah dan emas, tidak dicairkan, tetapi bentuk biji sebagai koin. Mereka tidak kaya akan wewangian. Lebih dari ini dapat ditemukan di negara-negara kafir, Hindu mungkin. Juga tidak ada banyak di negara-negara Islam. Sesampainya di tepi pantai tempat ini kami masuk ke pelabuhan, yaitu sebuah desa kecil yang di dalamnya terdapat beberapa rumah, serta tempat tinggal untuk para saudagar, dan dari sini kota Sumatera berada pada jarak 4 mil, atau sekitar 6,4 km. Di tempat itu raja tinggal. Ketika kami tiba di pelabuhan, hakim di tempat itu menulis surat kepada raja, memberitahukan kedatangan saya, lalu mengutus salah satu bangsawannya, dan hakim tersebut menemaninya, untuk menemui saya. Bersama mereka dikirimlah salah satu kuda pelana milik raja untuk diriku sendiri, dan kuda-kuda lain untuk rekan-rekanku. Oleh karena itu, aku berkuda, dan berangkat ke Sumatera. Raja, pada waktu itu, adalah Al-Malik Al-Zahir Jamaluddin, salah satu raja yang paling terkemuka dan dermawan. Dari aliran Syafi'iyah, dan menyayangi para ahli hukum Muhammad. Yang terpelajar diterima dalam masyarakatnya, dan raja yang mau berdiskusi dengan rakyatnya, sementara dia mengajukan pertanyaan untuk diskusi mereka. Dia adalah pahlawan besar bagi iman mereka, dan begitu rendah hati, sehingga ia berjalan kaki untuk mengikuti salat pada hari Jumat. Dia terlalu kuat untuk tetangganya yang kafir, karena itu mereka memberikan penghormatan kepadanya. Penduduk distriknya adalah sekte Syafi'iyah, dan rakyatnya turut serta dengan sukarela dalam ekspedisi yang sering berperang. Ketika saya datang ke kediamannya, Raja Muda menemui saya dengan sopan, membawa serta pakaian kehormatan, yang dia kenakan untuk saya dan untuk teman-teman saya. Mereka kemudian membawakan kami makanan, dengan kacang, fauvel, dan daun sirih. Setelah itu, saya kembali ke penginapan yang telah mereka siapkan untuk saya di sebuah taman, dan telah dilengkapi dengan sofa, dan setiap peralatan yang diperlukan. Pagi dan sore hari mereka membawakan kami tamariska dan buah-buahan lainnya dari penasehat raja. Pada hari ketiga, yaitu hari Jumat, mereka memberitahu saya bahwa raja akan datang ke masjid, dan wawancara pertama saya dengannya akan dilakukan di sana. Saya lalu pergi ke sana, dan akhirnya Sultan datang. Saya memberi hormat padanya, dia kemudian menggandeng tangan saya, dan menanyakan saya tentang Raja India, dan tentang perjalanan saya, dan saya menjawabnya sesuai dengan pertanyaannya itu. Setelah sholat dia duduk dan berdiskusi tentang masalah agama dengan para pakar ilmu ketuhanan, yang berpakaian apa adanya, hingga malam hari. Ini adalah latihannya dan kebiasaan mereka, dia juga tidak pernah datang ke masjid, tanpa pakaian seperti para imam tersebut. Ketika malam telah lewat, ia memasuki ruang depan di masjid, dan di sana ia mengganti jubahnya dengan jubah bangsawan, dengan bagian atas garmen sutra kaya bordir. Dia kemudian naik ke kediamannya. Saya tetap menikmati keramahannya selama 15 hari, dan kemudian meminta izin untuk melanjutkan perjalanan saya ke Cina, sesuatu yang tidak selalu dia siapkan untuk diberikan. Dia memberi saya izin, bagaimanapun, dan melengkapi saya dengan perbekalan, buah, dan uang. Semoga Tuhan membalasnya. Dia juga menempatkan saya di atas kapal layar Cina menuju China. Saya kemudian melanjutkan selama 1 dan 20 hari dari kekuasaannya. Setelah itu kami tiba di kota Muljaffa, yang merupakan bagian pertama dari wilayah orang-orang kafir. Luas wilayah ini adalah perjalanan 2 bulan. Dalam hal ini ditemukan hampir setiap jenis wewangian. Mereka menghasilkan pohon gaharu, kakuli, kamari, dan kakula, dan kamara terletak di negara-negara ini. Namun di wilayah Al-Malik Al-Zahir di Jawa, maskotnya adalah Sumatera kini, hanya ada kemenyan Jawa, kapur barus, beberapa cengkeh, dan gaharu India. Tetapi sekarang kami akan mengatakan wewangian apa yang kami saksikan sendiri, di wilayah baik muslim maupun kafir. Ini adalah kemenyan, pohonnya kecil, dan tingginya kira-kira setinggi manusia, cabang-cabangnya seperti artikoke. Daunnya kecil dan tipis, dan dupa adalah getah yang terbentuk di cabang-cabangnya.
Bagaimanapun, ditemukan di wilayah orang-orang Muslim lebih sedikit daripada daerah orang-orang kafir. Adapun kapur barus, pohonnya liar, seperti jenis di negara kita sendiri, hanya saja lebih tebal, dan simpulnya lebih panjang. Kamper terbentuk di dalamnya, dan ketika tangkai dipatahkan, baik kamper dan kemenyan ditemukan di dalam simpul, dan dalam bentuk yang sama dengannya. Tetapi kapur barus tidak akan terbentuk di dalam buluh sampai beberapa hewan dikorbankan di akarnya. Kamper terbaik sangatlah mengagumkan, dan satu dramnya dapat membunuh dengan cara membuat mati lemas. Ini disebut dengan mereka, hardana, itu adalah bahwa, pada akarnya seorang pria telah dikorbankan. Namun, gajah muda kadang-kadang dikorbankan sebagai ganti manusia. Mengenai gaharu India, pohonnya menyerupai pohon ek, hanya saja kulitnya tipis. Daunnya seperti pohon ek, tetapi tidak berbuah, juga tidak tumbuh besar. Akarnya panjang dan memanjang, dan beraroma di dalamnya. Daun dan batangnya, bagaimanapun, tidak memiliki wewangian di dalamnya. Di antara umat Islam pohon ini dianggap sebagai milik pribadi, tetapi, di antara orang-orang kafir, bagian terbesarnya tidak dianggap demikian. Yang menjadi milik pribadi ditemukan di Kakula, dan merupakan jenis terbaik. Ini mereka jual pada penduduk Jawa. Catatan tambahan, Sumatera maksudnya untuk bahan pakaian. Dari spesies kamari, beberapa cukup lunak untuk menerima kesan seperti lilin. Berkenaan dengan atas, ketika seseorang memotong salah satu akarnya, dan menguburnya di bumi selama beberapa bulan, tidak ada kekuatannya yang akan hilang. Ini adalah properti yang luar biasa. Adapun cengkeh, itu adalah pohon yang besar dan tinggi. Hal ini ditemukan dalam jumlah yang lebih besar di negara-negara kafir daripada Muslim. Itu tidak diklaim sebagai milik pribadi, karena kelimpahannya yang besar. Bagian itu yang dibawa ke berbagai negara adalah idan kayu. Apa yang disebut bunga cengkeh di negara kita, adalah yang jatuh dari bunganya, dan seperti bunga jeruk. Buah cengkeh adalah buah pala, yang dikenal dengan kacang wangi. Kulit kayu yang terbentuk di atasnya adalah pala. Semua yang saya lihat di sini saling berhubungan, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dari tempat ini kami pergi ke pelabuhan Kakula. Ini adalah kota yang indah yang dikelilingi oleh tembok batu yang begitu lebar, sehingga 3 gajah dapat berjalan di atasnya. Hal pertama yang saya lihat di pantainya adalah kayu gaharu India, diletakkan di atas punggung gajah. Kayu ini bersusun di rumah mereka, seperti yang kita lakukan untuk kayu bakar, kecuali bahwa nilainya lebih murah di antara mereka. Para pedagang akan membeli seluruh muatan gajah untuk satu gaun katun, yang bagi orang-orang ini lebih berharga daripada sutra. Gajah sangat berlimpah di sini, dan digunakan untuk berkuda dan beban. Setiap orang mengikat gajahnya ke pintunya, para penjaga toko mengikat mereka ke toko mereka, dan di malam hari mereka akan naik, membeli, dan membawa pulang, apapun yang mereka inginkan, atas mereka. Ini adalah kebiasaan semua orang Cina dan Hota. Raja Muljafa adalah seorang kafir. Saya diperkenalkan kepadanya tidak istananya, dia kemudian duduk di tanah kosong, dan para bangsawannya berdiri di depannya. Pasukannya berbaris di hadapannya dengan berjalan kaki, tidak ada seorang pun di bagian ini yang memiliki kuda kecuali raja, karena pada umumnya mereka menunggangi gajah. Raja, pada kesempatan ini, memanggil saya kepadanya, dan saya menghadap. Dia kemudian memerintahkan sebuah karpet dibentangkan untuk saya duduki. Saya berkata kepada penerjemahnya, bagaimana saya bisa duduk di atas karpet, sedangkan raja duduk di atas tanah. Dia menjawab, ini adalah kebiasaannya, dan dia mempraktikkannya demi kerendahan hati, tetapi Anda adalah tamu, dan, selain itu, Anda berasal dari raja yang agung. Oleh karena itu, benar bahwa Anda harus dibedakan. Saya kemudian duduk, dan dia bertanya kepada saya tentang Raja Jamaluddin, yang saya berikan balasan yang sesuai. Dia kemudian berkata, Anda sekarang adalah tamu saya selama 3 hari, setelah itu Anda kemudian dapat kembali. Suatu hari saya melihat, dalam pertemuan raja ini, seorang pria dengan pisau di tangannya, yang dia letakkan di lehernya sendiri, dia kemudian berpidato panjang, tidak sepatah kata pun yang bisa saya mengerti, dia kemudian dengan kuat menggenggam pisau itu, dan ketajamannya serta kekuatan yang dia gunakan untuk mendesaknya sedemikian rupa, sehingga dia memenggal kepalanya dari tubuhnya, dan pisau itu jatuh ke tanah. Saya sangat heran dengan keadaan itu, ketika raja berkata kepada saya, apakah ada di antara kamu yang melakukan hal seperti ini? Saya menjawab, saya tidak pernah melihat orang melakukannya. Dia tersenyum, dan berkata, ini hamba kami melakukannya,
karena cinta mereka kepada kami. Ia lalu memerintahkan agar mayat itu diangkat dan diperabukan. Dia selanjutnya pergi ke proses pembakaran, di depan Perdana Menterinya, para bangsawan lainnya, pasukannya, dan kaum tani, dan pada kesempatan ini dia membuat ketentuan untuk keluarga dan kerabat almarhum, agar diingat dengan sangat dihormati sebagai akibat dari tindakan-tindakan ini. Seseorang yang hadir di pertemuan itu, mengatakan kepada saya bahwa pidato yang dia buat adalah pernyataan cintanya kepada raja, dan karena itu dia telah bunuh diri, seperti yang dilakukan ayahnya untuk ayah dari raja yang sekarang, dan kakeknya untuk kakek dari raja. Saya kemudian kembali, tetapi dikirim oleh raja, setelah menjadi tamunya selama 3 hari. Setelah ini saya melanjutkan perjalanan melalui laut, dan setelah perjalanan 4 dan 30 hari, datanglah ke dalam ketenangan, yaitu laut yang tenang. Ini memiliki penampilan merah, yang dianggap disebabkan oleh tanah di dekatnya. Laut ini tidak memiliki angin, gelombang, atau gerakan, terlepas dari luasnya. Karena keadaan laut yang tenang ini, maka 3 kapal lain dipasang pada masing-masing kapal layar Cina, yang dengannya kapal-kapal layar ini, bersama dengan muatannya sendiri, dikayuh dengan dayung. Dari jumlah tersebut ada 20 yang besar, yang dapat dibandingkan dengan tiang kapal. Untuk setiap dayung 30 orang ditunjuk, dan berdiri dalam 2 baris. Dengan cara ini mereka menarik kapal layar, dihubungkan dengan tali yang kuat seperti kabel. Laut ini kami lewati dalam 37 hari, yang kami lakukan dengan sangat mudah. Kami kemudian tiba di negeri Tawalisi, yang dinamai menurut nama rajanya, seperti juga seluruh negerinya yang luas. Dan raja akan menentang Kaisar Cina. Dia memiliki sejumlah besar perahu layar, dan dengan ini dia akan melawan Cina, sampai mereka menawarkan kondisi damai. Semua orang adalah penyembah berhala, tampan dalam penampilan, dan kembali menyerupai orang Turki. Mereka lebih cenderung ke warna tembaga. Mereka memiliki keberanian dan kekuatan yang besar. Wanita mereka menunggang kuda, mereka unggul dalam melempar lembing, dan akan bertarung seperti pria dalam pertempuran. Kami menempatkan salah satu pelabuhan mereka yang dekat Kailuka, salah satu kota terbesar dan terindah mereka. Penguasa tempat ini adalah putri dari Raja Wahi Arduja. Dia memanggil orang-orang yang ada di kapal, dan menghibur mereka, dan ketika dia diberitahu tentang keberadaan saya di sana, dia juga memanggil saya. Aku pergi kepadanya, dan melihatnya di atas tahta pemerintahan. Di hadapannya ada wanita-wanitanya dengan kertas-kertas di tangan mereka tentang urusan negara, yang mereka berikan padanya. Dia memberi hormat dan menyambut saya dalam bahasa Turki, dia kemudian meminta tinta dan kertas di hadapan saya, dan menulis dengan tangannya sendiri, Bismillah, dan menunjukkannya kepada saya. Dia kemudian bertanya tentang negara-negara yang pernah saya lihat, dan dari ini saya memberinya informasi yang sesuai. Dia berkata, saya bertanya-tanya tentang kekayaan besar India, tetapi, saya harus menaklukkannya untuk diri saya sendiri. Dia kemudian memesankan saya beberapa gaun dengan uang dan perbekalan untuk perjalanan saya, dan memperlakukan saya dengan sangat sopan. Saya diberitahu bahwa di pasukan ratu ini ada resimen wanita, yang bertarung dengannya seperti pria, bahwa dia berperang melawan raja tertentu, yang merupakan musuhnya, dan bahwa, ketika pasukannya hampir dihancurkan, dia membuat serangan yang sangat marah pada raja dengan resimennya, sehingga dia mengalahkannya, membunuhnya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia kemudian mengambil semua miliknya, dan membawa kepala raja yang disembelih itu kepada ayahnya, yang karenanya memberinya pemerintahan atas bagian-bagian ini. Para pangeran tetangga telah membuat tawaran pernikahannya, yang dia tolak untuk menerimanya, kecuali dengan satu syarat saja, yaitu bahwa orang tersebut harus mengalahkannya dalam turnamen. Akan tetapi, akan hal ini, mereka selalu takut akan celaan karena dikalahkan olehnya. Selanjutnya perjalanan Ibnu Battuta ke kita lewati, setelah dari Cina Ibnu Battuta kembali melalui Sumatera. Dalam hal ini kami berlayar dengan angin yang baik selama 10 hari. Langit kemudian menjadi tidak jelas dan gelap, dan badai muncul, akibatnya kapal itu masuk ke perairan yang tidak dikenal. Orang-orang di dalam kapal layar semuanya sangat ketakutan, dan ingin berbalik, tapi itu tidak mungkin. Setelah itu kami melihat, suatu pagi saat fajar menyingsing, sebuah gunung di laut, pada jarak sekitar 20 mil, dan keangin membawa kami ke arahnya. Para pelaut heran akan hal ini, karena kami jauh dari daratan, dan karena tidak ada gunung yang diamati di bagian laut itu. Sudah pasti bahwa,
Jika angin memaksa kita untuk melakukannya, kita akan tersesat. Kami kemudian membawa diri kami untuk bertobat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segenap hati kami, dan, selain itu, para pedagang membuat banyak nazar. Angin kemudian menjadi tenang dalam beberapa derajat. Sesaat setelah matahari terbit, kami menyadari bahwa gunung yang kami lihat ada di permukaan laut, dan kami dapat melihat cahaya di antara gunung itu dan laut. Saya sangat heran akan hal ini, tetapi, melihat para pelaut dalam keadaan sangat gelisah, dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, saya berkata berdoa, "Ada apa?" Mereka berkata, "Apa yang kami anggap sebagai gunung, sebenarnya adalah batu catatan tambahan, ditulis roh, dan jika dia melihat kami pasti akan binasa, karena sekarang jarak antara kami dan tempat itu hanya 10 mil, sama dengan 16 km. Tetapi Tuhan, dalam kebaikannya, memberi kami angin yang baik, dan kami mengarahkan jalan kami ke arah tersebut, sehingga kami tidak melihat tempat itu lagi, kami juga tidak tahu tentang detail bentuknya. Setelah 2 bulan dari hari ini, kami sampai di Jawa, sebutannya untuk Pulau Sumatera kini, dan tak lama kemudian mendarat di Sumatera. Di sini kami bertemu dengan Raja El Malik El Zahir, yang baru saja kembali dari kemenangan, dan membawa banyak tawanan bersamanya. Dia menerima kami dengan sangat terhormat, dan memberi kami segala sesuatu yang diperlukan. Dia kemudian akan menikahkan putra dan ahli warisnya. Saya hadir di pesta pernikahan, dan menyaksikan penutupannya. Itu adalah upacara yang asing, saya tidak pernah melihat hal seperti itu di tempat lain. Begini, mereka mendirikan semacam mimbar besar di halaman istana, dan menutupinya dengan sutra. Pengantin wanita kemudian datang dari apartemen bagian dalam dengan berjalan kaki. Bersamanya ada sekitar 40 wanita, membawa keretanya. Ini adalah wanita sultan, bangsawan, dan menteri. Mereka semua terekspos dan dapat dilihat semua kalangan, namun, ini bukan kebiasaan di antara mereka, kecuali pada kesempatan pernikahan yang mulia. Pengantin wanita sekarang naik ke mimbar, didahului oleh musisi dan penyanyi, pria dan wanita, yang menari dan bernyanyi. Setelah itu datanglah mempelai laki-laki, yang merupakan putra raja, menunggangi seekor gajah, dan duduk di atas singgasana yang diletakkan di atas punggung binatang itu. Di atas kepalanya ada tenda. Dia memiliki mahkota, dan di kanan dan kirinya ada sekitar 100 pemuda, putra gubernur, menteri, dan jenderal. Mereka semua berpakaian putih, dan menunggang kuda berseragam. Di kepala mereka ada topi berhiaskan emas dan permata dan masing-masing tidak berjanggut. Ketika pangeran masuk, dirham dan dinar berserakan di antara orang-orang. Sultan sendiri duduk dan menyaksikan keseluruhannya. Pangeran kemudian turun dan berjalan ke ayahnya, dan memegang kakinya lalu menciumnya. Dia kemudian naik mimbar ke pengantin wanita, yang berdiri kepadanya dan mencium tangannya. Dia kemudian duduk di sisinya. Para wanita yang berdiri di depan mereka berpakaian mewah. Kacang faufel dan daun sirih kemudian dibawa masuk, dan mempelai laki-laki mengambil beberapa di tangannya memasukkannya ke dalam mulutnya. Pengantin wanita selanjutnya mengambil beberapa, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mempelai laki-laki kemudian mengambil daun sirih, dan memasukkannya ke mulutnya, lalu ke mulut pengantin wanita. Pengantin wanita melakukan hal yang sama padanya. Penutup lubang pulpa itu kemudian diturunkan ke atas mereka, dan seluruhnya dibawa ke bagian dalam istana. Ketika orang-orang telah berpesta dengan cara masing-masing, mereka semua kembali. Saya tinggal di pulau ini selama 2 bulan sebagai tamu raja. Saya kemudian ditempatkan di salah satu kapal layar. Sultan memberi saya beberapa kayu gaharu, kapur barus, cengkeh, kayu cendana, dan perbekalan. Kemudian saya pergi ke Kalikut di Malabar.